Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai materi Buddhisme, Theravada, dan Mahayana. Nah, sebelum kita masuki pembahasan, kita akan melihat latar belakang dari dua aliran Buddhisme tersebut, yang mana berakal dari kehidupan Siddhartha Gautama, yang mana beliau adalah seorang guru petapa mencari pemahaman tentang penderitaan dan arti kehidupan. Walaupun ia hidup dalam kemewahan, ia melihat di luar sana atau masyarakat banyak sekali mengalami penyakit, kemiskinan, hingga banyak kematian. Nah, dari situlah muncul rasa ingin tahu dan mencari jawaban kenapa bisa terjadi seperti itu. Cara beliau mencari jawaban dengan bertapa di bawah pohon Bodhi di Bidagaya, dan kemudian beliau menemukan ajaran pencerahan tersebut yang bernama dengan ajaran Dharma. Nah, ajaran Dharma ini sangat cepat menyebar seluruh India hingga mendirikan komunitas bhikkhu dan bhikkhuni. Namun, setelah Siddhartha Gautama meninggal ini, ajaran ini makin berkembang dan menyebabkan perbedaan dalam interpretasi dan praktek hingga muncullah dua aliran, yaitu Theravada dan Mahayana. Pembahasan pertama yaitu mengenai Buddhisme Theravada. Theravada secara harfiah berarti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu. Itu merupakan mazhab tertua, agama Buddha yang masih bertahan. Buddhisme Theravada adalah salah satu dari dua aliran utama dalam agama Buddha. Aliran ini banyak dianut di negara seperti Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Nah, pengertian utama dari Buddhisme Theravada adalah mengikuti ajaran-ajaran yang dianggap lebih dekat dengan ajaran aslinya, yaitu Siddhartha Gautama. Aliran ini mengutamakan pemahaman meditasi dan praktek individu dalam mencapai pencerahan yang disebut dengan nirwana. Mereka mempercayai bahwa ajaran Buddha dalam bentuk Tripitaka, yaitu kitab suci Buddha, adalah otoritatif dan harus diikuti dengan ketat. Buddhisme juga menekankan peran penting. Nah, yang menekankan peran biksu atau bhikkhuni, yaitu biarawan, dalam menjalankan ajaran Buddha secara murni. Pokok-pokok ajaran. Yang pertama ada Tipitaka. Itu adalah kumpulan teks-teks suci Buddha yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada Vinaya Pitaka, yaitu aturan kehidupan biara. Sutta Pitaka, itu ajaran Buddha. Dan Abhidhamma Pitaka, yaitu analisis filosofis. Nah, yang selanjutnya ada keempat kebenaran mulia, itu ajaran dasar Buddha yang menyatakan bahwa kehidupan penuh dengan penderitaan. Penderitaan berasal dari keinginan. Nah, penderitaan dapat dihentikan dengan 8 jalan mulia. Itu ada jalan untuk menghentikan penderitaan. Nah, 8 jalan mulia yaitu panduan etika dan praktek spiritual yang meliputi pandangan yang benar, niat yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, mata pencarian yang benar, usaha yang benar, dan kesadaran yang benar, dan konsentrasi yang benar. Nah, selanjutnya ada anatta konsep, itu bahwa tidak ada entitas yang tetap atau diri sendiri, yaitu anatta. Dalam diri manusia, segala sesuatu bersifat imperman. Nah, selanjutnya ada karma. Konsep bahwa tidak tindakan individu memiliki dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan setelah mati. Nah, yang selanjutnya itu ada reinkarnasi, yaitu kepercayaan bahwa individu akan mengalami berulang kali proses kelahiran, kehidupan, dan kematian sampai mencapai masa pencerahan. Yang selanjutnya ada nirwana. Nirwana itu adalah pencapaian tertinggi dalam ajaran Theravada yang merupakan keadaan bebas penderitaan, hasrat, dan siklus reinkarnasi. Nah,
Selanjutnya, bhikkhu dan bhikkhuni, pemeluk Theravada, dapat menjadi biksu atau bhikkhuni atau biksuni dengan mengikuti aturan Vinaya Pitaka dan menjalani kehidupan monastik. Nah, pembahasan selanjutnya ada Buddhisme Mahayana. Mahayana disebut yaitu dengan kereta besar atau jalan besar dalam bahasa Sanskerta Mahayana karena menggambarkan pendekatan Buddha yang lebih inklusif, luas, dan belas kasihan terhadap semua makhluk, bukan hanya diri sendiri. Nah, istilah kereta besar mencerminkan perbedaan antara Wahayana dan aliran lain, seperti Theravada yang disebut kereta kecil. Aliran ini mengutamakan pemahaman meditasi dan praktek individu dalam mencapai pencerahan. Mereka mempercayai bahwa ajaran Buddha dalam bentuk Tipitaka, itu kitab suci Buddha, adalah otoratif dan harus diikuti dengan ketat. Buddhisme Theravada juga menekankan peran biksu atau bhikkhuni dalam menjalankan ajaran Buddha secara murni. Mahayana merupakan gerakan pembaruan Buddhisme. Pembaruan tersebut terjadi sekitar abad pertama sebelum Masehi. Sebagai reaksi atas Buddhisme lama yang dianggap terlalu kaku, yang mana contohnya yang diwakili oleh beraneka macam aliran periode Abhidharma. Dalam hal ini, Mahayana bermaksud mengembalikan inti semangat asli Buddhisme. Buddhist Val Ideal. Konsep utama dalam Wahayana adalah Buddhist Val, individu yang berkomitmen untuk mencapai pencerahan nirwana, tetapi menunda kenyataan itu untuk membantu semua makhluk mencapai pencerahan terlebih dahulu. Mereka bertujuan untuk membebaskan semua makhluk dari siklus kelahiran dan kematian. Belas kasihan. Wahayana sangat menekankan belas kasihan yang mendalam terhadap semua makhluk. Tujuan adalah untuk mengurangi penderitaan dan membantu orang lain mencapai pencerahan. Nah, dalam Wahayana, tindakan baik dan kebaikan dilakukan dengan semangat kasih sayang. Selanjutnya ada universalitas. Wahayana menganggap bahwa ajaran Buddha tidak hanya untuk individu, tetapi untuk kebaikan semua makhluk. Ini menciptakan pandangan yang lebih inklusif dan luas. Selanjutnya ada banyak sutra Wahayana. Wahayana memiliki banyak teks suci tambahan yang mencakup ajaran yang lebih luas dan lebih inklusif daripada Theravada. Sutra-sutra Wahayana mencakup topik-topik seperti belas kasihan, bodhisattva, dan pengabdian kepada semua makhluk. Pemujaan bodhisattva dan Buddha, Wahayana cenderung memuja sebagai bodhisattva seperti Avalokitestava, bodhisattva kasih sayang, dan berbagai Buddha seperti Amitabha Buddha. Pemujaan ini mencerminkan semangat pengabdi kepada mereka yang mengilhami orang untuk mencapai pencerahan. Nah, selanjutnya ada Dana, Sila, dan Bhavana seperti dalam aliran Buddha lainnya. Praktik Wahayana mencakup konsep Dana, itu Dharma. Yang selanjutnya ada Sila, etika, dan Bhavana, meditasi untuk mencapai pencerahan dan mengurangi penderitaan. Lebih banyak aliran Wahayana memiliki aliran yang subaliran yang beragam seperti Zen, Tiantai, dan Purelen, dan praktek dan teologi yang berbeda. Nah, konsep kekuasaan Buddha Wahayana mengembangkan gagasan bahwa Buddha memiliki kuasa untuk menolong makhluk-makhluk yang menderita dan mengarahkan mereka ke pencerahan. Nah, di antara aliran yang di atas, maka dapat dibedakan antara Theravada dan Wahayana. Yang pertama dari kitab suci. Theravada mengikuti Pali Canon yang juga dikenal sebagai Tipitaka sebagai teks utama, sedangkan Wahayana selain ajaran dalam Pali Canon, Wahayana juga menerima sejumlah teks tambahan yang disebut dengan Sutra Wahayana.
Nah, yang kedua ada fokus utama, mana Theravada lebih berfokus pada pemahaman dan praktik pribadi untuk mencapai nirwana dengan vokalitas pada ajaran Buddha historis, sedangkan Wahayana memiliki orientasi lebih luas yang mencakup keinginan untuk membantu semua makhluk mencapai pencerahan. Nah, namun bukan hanya untuk diri sendiri. Dan selanjutnya itu dari peran bodhisattva. Theravada menganggap bodhisattva sebagai individu yang langkah dan sudah mencapai pencerahan dalam inkarnasi sebelumnya. Sedangkan Wahayana yaitu mendorong semua makhluk mencapai pencerahan. Nah, yang selanjutnya itu stupa. Menurut Theravada lebih menekankan penghormatan kepada relik Buddha dan pembangunan stupa sebagai tindakan keagamaan. Sedangkan menurut Wahayana mungkin lebih terbuka terhadap persembahan dan penghormatan terhadap berbagai tokoh agama. Nah, setelah mengetahui perbedaan, maka kita bisa melihat persamaan dari Theravada dan Wahayana. Yang pertama dari 12 ninada. Kedua aliran ini mengakui 12 nidana atau rantai sebab akibat sebagai konsep penting dalam pemahaman siklus reinkarnasi dan dukkha, yaitu penderitaan. Selanjutnya ada dari 4 kebenaran mulia. Baik Theravada maupun Mahayana mengakui 4 kebenaran mulia sebagai inti ajaran Buddha yang menyajikan pandangan tentang sifat penderitaan, penyebabnya, penghentian dan jalan menuju penghentian. Selanjutnya adalah sila etika. Kedua aliran ini menekankan pentingnya etika dan berperilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk Patimokkha bagi biksu Theravada dan Patimoksa bagi biksu Wahana. Yang selanjutnya ada meditasi. Meditasi adalah elemen penting dalam kedua aliran ini dan keduanya memandang sebagai sarana untuk mencapai pencerahan. Meditasi vipassana adalah contoh yang umum di Theravada, sementara Zen dan meditasi metta adalah contoh yang umum di Wahayana. Yang selanjutnya ada penghormatan kepada Buddha. Kedua aliran ini menghormati dan mengikuti ajaran Buddha Siddhartha Gautama sebagai sumber utama ajaran agama mereka. Yang selanjutnya ada konsep kosmologi. Meskipun ada variasi dalam konsepnya, baik Theravada maupun Mahayana, di mana mereka memiliki pemahaman tentang alam semesta yang terkait dengan konsep reinkarnasi, sansara, dan nirwana. Misalnya ada pemujaan terhadap bodhisattva. Meskipun ada perbedaan dalam penafsiran bodhisattva, keduanya mengakui peran bodhisattva yang mempersembahkan diri untuk kebaikan semua makhluk. Nah, selanjutnya ada penghargaan terhadap stupa. Keduanya menghargai stupa sebagai tempat pemujaan dan penghormatan terhadap relik Buddha atau figur spiritual.